Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Timnas U17 berhasil lolos ke Piala Asia, tapi ada poin yang mengganggu dan mengganjal. Yuk kita bahas. Setelah berhasil imbang 0-0 di partai hidup mati lawan Australia, timnas kita berhasil lolos ke Piala Asia dengan status runner-up terbaik. Ini adalah 5 negara yang lolos dengan status runner-up terbaik. Tapi sebenarnya poin apa sih yang Vietnam juga lolos. bikin kita ngerasa kayak nggak puas gitu loh? Nah ini, di babak pertama timnas kita bermain dengan mengandalkan counter attack dan ya benar-benar menunjukkan ingin menang. Timnas Australia pun menggempur kita habis-habisan. Di babak kedua, terutama di akhir-akhir ya sekitar 10-15 menit terakhir, ini benar-benar kedua tim menunjukkan kalau hanya ingin mengejar hasil imbang. Passing-passing di daerah sendiri udah kayak latihan passing aja dan bikin ngantuk banget. Minta ampun kayak, aduh ini nggak worth ditonton. Kejadian serupa sempat terjadi, gue lupa kayaknya di AFC deh ya, Thailand lawan Vietnam. Jadi mereka ya ibaratnya main sabun gitu ya, udah benar-benar main di daerah sendiri aja yang ngincar hasil imbang. Bahkan seorang STY aja dulu pernah speak up, dia ngerasa kalau ini nggak boleh terjadi di sepak bola usia muda. STY bilang ini sangat mengecewakan bagi pelatih kepala yang pekerjaannya sama, harusnya pemain muda tidak seperti ini. Nah, tapi balik lagi, ini tentunya menimbulkan beberapa opini yang berbeda. Ada yang bilang yang penting kita lolos lah, itu kan bagian dari strategi. Tapi ada yang bilang juga, harusnya tetap fight lah. Mendingan kita lolos dengan benar-benar usaha kita mati-matian gitu loh, fight. Tapi tetap kita harus bersyukur, selamat untuk timnas U17. Ya, jadi kalau kita nonton tadi malam, memang pertandingan di babak pertama itu ada beberapa peluang yang sebenarnya itu peluang emas dan seharusnya bisa dikonversikan menjadi sebuah gol, dan mungkin kita akan menang lawan Australia itu di babak pertama teman-teman. Tapi setelahnya itu di babak kedua, terlebih sekitar pertandingan itu mungkin menyisakan 20 atau 15 menit terakhir. Nah di sini lucu teman-teman. Australia itu tidak mau menyerang sama sekali. Jadi mereka bermain di area mereka sendiri. Jadi backnya mereka tuh ya passing ke pemain-pemain mereka, tapi di dalam area mereka sendiri. Nah Indonesia mereka itu defend total teman-teman. Jadi mereka tidak mau menyerang juga. Nah mereka tidak mau menekan, tidak mau pressing ke pemain Australia. Australia pun demikian, mereka tidak mau untuk menyerang pertahanan Indonesia. Jadi sama-sama bermain aman teman-teman. Nah ini menimbulkan kontroversi di sepak bola Indonesia lah. Netizen yang mencintai sepak bola Indonesia, mereka bilang Indonesia sepertinya ini mau main aman, tidak mau kecolongan. Kalau kalah tidak lolos, ya kan? Kalau kalah pasti tidak lolos. Kemudian kalau imbang, ya pasti lolos dua-dua. Nah, kalau misalkan Indonesia menang, bisa saja Australia tidak lolos, teman-teman. Nah, ini yang membuat tanda tanya besar. Kenapa tadi malam mereka kontroversi sekali begitu? Bahkan ada yang bilang ini sangat-sangat memalukan. Dan menurut saya, walaupun mereka menang, kita apresiasi dulu ya usaha mereka dari awal kualifikasi sampai terakhir tadi malam. Kita harus apresiasi bahwa mereka bermain cukup bagus. Mereka berusaha mati-matian untuk membawa negara mereka untuk ya bermain di Piala Asia nanti teman-teman. Tapi di pertandingan terakhir lawan Australia tadi malam, saya pikir ini agak sedikit berbeda dari Indonesia yang sebelumnya. Dimana di 20 menit terakhir mereka seolah-olah ya udahlah nggak usah nyerang begitu. Lagian kalau kita imbang, kita pun lolos sebagai runner up terbaik. Nah itu yang membuat ya kontroversi teman-teman. Banyak yang bilang bahwa ya lebih baik kita lolos dengan ya hasil kerja keras kita sendiri daripada kita main sabun dengan negara lain. Ya apapun statementnya, kita harus ya tetap mendukung mereka. Nah kita menunggu saja klarifikasi dari Coach Nova itu seperti apa, karena yang tahu kondisi sebenarnya itu Coach Nova teman-teman. Apakah instruksinya untuk jangan menyerang atau anak-anak di lapangan yang mau main aman ya. Kita harus menunggu juga klarifikasi dari Coach Nova dan staf kepelatihannya Coach Nova di U17 itu teman-teman. Timnas Indonesia, oh my god, apa yang korang buat ni? Timnas Indonesia dapatkan Kevin Dings, player Copenhagen. Player ni bukan player biasa-biasa tau. Player yang betul-betul mempunyai kemahiran yang sangat bagus. Pada korang yang tak tahu siapa itu Kevin Dings, Kevin Dings ni adalah player Copenhagen yang berusia 28 tahun yang bermain dekat posisi centre back. Kevin Dings ni seorang player yang versatile, bermaksud dia seorang player yang boleh bermain banyak posisi. Korang tengok atas ni, dia boleh main keuntungan buat kita back, right back, centre back dan juga CDM.
Dia ni bukan calang-calang tau. Sebab apa? Dia pernah bermain dengan klub-klub terbaik dekat Eropah. Tetapi persoalannya, bagus sangat ke player ni sampai timnas Indonesia dapatkan player ni? Kalau kita tengok dari segi style of play Kevin Dings dekat bahagian pertahanan, dia ni suka naik ke atas untuk membuat hantaran untuk menggerakkan serangan. Selain daripada tu, Kevin Dings mempunyai fizikal badan yang agak bagus untuk melakukan challenge dengan player-player yang berbadan lebih besar daripada dia. Tapi sebelum ni peminat Indonesia sedih tahu dengan keputusan mereka seri dengan Bahrain. Tetapi selang beberapa hari terus korang boleh nampak mereka dah dapatkan player bintang. Jadi dengan bergabungnya Kevin Dings, ya dia sudah salaman dengan Pak Erick Thohir, itu artinya sudah here we go dan akan disumpah menjadi WNI. Nah, dengan datangnya Kevin Dings ini akan menambah kekuatan baru buat kita, khususnya di lini belakang, karena Kevin Dings ini dia bisa bermain di beberapa posisi termasuk ya DMF, defender, midfielder. Jadi dia punya bakat di beberapa posisi lah. Dia bisa bermain di situ. Nah, ini keuntungan buat kita. Kenapa? Karena pemain ini dia punya talenta luar biasa ya, skillnya dia jangan ditanya lah. Sudah luar biasa. Apalagi kualitasnya itu kualitas gila. Dia bermain di Eropa dan ya kita sangat menunggu bagaimana debutnya dia di timnas Indonesia, teman-teman. Breaking news guys, timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 setelah menahan imbang Australia malam ini. Hasil imbang melawan timnas Australia itu menempatkan timnas Indonesia U17 di posisi ketiga di klasemen 5 runner-up terbaik. Tapi siapa di sini yang ekspresinya seperti ini di 30 menit terakhir pertandingan babak kedua? Serius guys, benar-benar nggak jelas. Timnas Australia benar-benar hanya mengincar hasil imbang guys. Dan buat yang nonton sampai habis tadi pasti tahu, permainan timnas Australia U17 di 30 menit terakhir itu benar-benar membingungkan guys. Padahal di atas kertas harusnya timnas Australia itu punya kualitas dibanding timnas Indonesia U17. Ya jadinya kita kayak nggak nonton bola gitu guys. Karena pemain-pemain kita seperti nonton bagaimana mereka latihan bola di sana, bukan mereka lakukan pertandingan itu, teman-teman. timnas Australia 17 hanya bermain di tengah lapangan, opor ke kawannya, opor lagi, dan respon dari timnas Indonesia U17 juga nggak ngejar sama sekali guys. Ya oke, kita tahu timnas Indonesia U17 itu kepengen sekali masuk ke Piala Asia tahun depan. Tapi menurut aku pribadi cara lolos seperti ini juga kurang baik guys. Karena ini benar-benar merusak namanya fair play. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ya kalau mau pasing-pasing di daerah sendiri mending tak usah di sana gitu, mending ya di tempat latihan saja gitu. Tapi ya kita juga harus apresiasi teman-teman ya, terlepas dari kontroversi pertandingan tadi malam, mereka sudah berjuang. Ya, mungkin mereka mau menjaga bagaimana posisi mereka bisa lolos ke Piala Asia U17 teman-teman. Jadi kita tidak bisa juga ya melihat secara subjektif, kita harus ya menunggu juga klarifikasi bagaimana klarifikasi dari Coach Nova teman-teman. Jadi kita menunggu dulu beberapa jam ke depan ya seperti apa sih klarifikasinya, apakah benar ini ada cuci tangan main sabun dengan Australia atau seperti apa kan begitu. Demi tumbakan Jepang, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. Jelang laga Indonesia versus Jepang, timnas Garuda perlu performa terbaik untuk merebut poin. Namun, Shin Tae-yong justru memilih meninggalkan latihan. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa Shin kembali ke Korea Selatan. Namun, bukan untuk liburan, melainkan mendalami ilmu dari pelatih legendaris Hu Jung-mo. Sosok yang dikenal belum pernah kalah dari Jepang. Rekor Hu Jung-mo melawan Samurai Biru jadi inspirasi Shin Tae-yong untuk strategi baru. Bagi Shin, persiapan ini bukan main-main. Dengan Jay Ijes dan kawan-kawan, ia ingin mengubah rekor pertandingan melawan Jepang. Akankah strategi baru ini menjadi kunci untuk mengamankan kemenangan pertama? Ya, semoga kita bisa kasih kalah Jepang, karena sisa 6 pertandingan itu memang harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Sebisa mungkin kita kasih kalah Jepang atau setidaknya imbang, karena kalau sampai kita kalah terus-menerus di bulan depan sampai ke tahun depan, yaitu kita punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff itu akan semakin berat dan ya maha berat teman-teman. Jadi semoga lah kita bisa kasih kalah Jepang, kemudian Arab Saudi yang laga cukup sulit nanti itu teman-teman. Senang Indonesia lolos Piala Asia, imbang lawan Australia, cuma caranya kayak gimana ya jelasinnya. Bagus sih hasil imbang ini, kita dapat 7 poin dan kita lolos Piala Asia U17. Cuman hampir 30 menit mondar-mandir cuma latihan passing kayak nggak niat menang gitu, karena udah tahu skornya lawan gitu kayaknya ya.
kayak nggak fair play aja gitu. Cuman kalau mau disalahin bukan salah Indonesia sama Australia doang nih, tapi salah AFC yang nentuin jadwal. Menurut gua ya ini AFC saat pertandingan terakhir, saat pertandingan penentuan gini harusnya di semua grup, di semua pertandingan terakhir itu jadwalnya bareng, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan, biar nggak ada yang main sabun, nggak ada yang main sepak bola gajah lah istilahnya. Tapi semua kendali kan ada di Australia gitu, Australia yang megang bola, jadi harus nyerang gitu. Kalau kita main terbuka takutnya kejebolan. Ya memang sebenarnya mah kendalinya di Australia, cuma dianya mutar-mutar gitu sih. Ya kita bagaimana mau menyalahkan Australia? Tidak bisa juga men, kita kasih salah Australia. Nah sekarang oke lah, Australia pegang bola di areanya dia begitu, dan kita menerapkan ya total, bertahan total. Nah kenapa kita tidak mencoba untuk menekan pertahanannya mereka? Kenapa kita tidak mencoba untuk pressing ke pertahanannya mereka? Ya kan, kalau sebenarnya kita mau mencari kemenangan dan ya sebenarnya Australia tersingkir. Tapi ini kan kita seolah-olah membiarkan bagaimana Australia bermain bola di daerahnya dia sendiri dan kita bertahan total. Dan itu yang menimbulkan pertanyaan besar di kepala netizen Indonesia, teman-teman. PSSI beri target 4 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Wah, ini target yang nggak main-main ya. Karena Jepang itu dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Dengan 2 pertandingan di kandang di Stadion GBK tanggal 15 dan tanggal 19, PSSI mencanangkan target 4 poin. 1 melawan Jepang dan 3 poin melawan Arab Saudi. Ya, hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Bapak Sumarji. Kalau melihat hasil pertemuan Erick Thohir dan Sintayong tentang target Indonesia di round 3 ini, wajar mungkin PSSI memberi target 4 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Karena kita di Cina itu kehilangan 3 poin. Tentu ini akan menjadi tekanan yang besar, tantangan yang besar, dan beban yang besar untuk Coach Sintayong. Kalau seandainya target ini gagal dipenuhi oleh Sintayong, bisa jadi Sintayong mungkin akan dievaluasi. Untuk itu, butuh doa dan dukungan dari kalian semuanya pecinta timnas Indonesia. Ya kita sih berharap ya mereka melakukan yang terbaik lah untuk timnas, karena kita tidak mungkin mengharapkan mereka kalah gitu. Nah, kita mengharapkan mereka setidaknya imbang ataupun menang, karena ya dengan hasil yang maksimal kita bisa menjaga poin, bisa menjaga kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Nah kalau seandainya kita kalah dan tidak bisa memanfaatkan sisa pertandingan yang tinggal 6 pertandingan, ya kubur mimpi kita dalam-dalam untuk melihat timnas kita bermain di Piala Dunia. Gue jujur nggak tahu apa yang terjadi di balik pertandingan ini. Ya intinya timnas U17 berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Buat lu pada yang kagak nonton, mungkin kesannya keren nih kita bisa nahan imbang Australia boy. Tapi kalau lu nonton pertandingannya, di babak pertama oke lah Australia ngegas, kita counter, jadi masih bener-bener nonton bola gitu. Di babak kedua, sekali lagi gue nggak tahu apa yang terjadi di balik pertandingan ini. Yang jelas nampaknya kedua tim baik Australia maupun Indonesia sama-sama bermain tidak mau menang dan juga tidak mau kalah. Ya, definisi ya seri nyari seri aja. Pertanyaannya apakah cara bermain seperti ini itu diperbolehkan di sepak bola? Secara rule of the game boleh-boleh aja boy, asal tidak ada deal-dealan sebelumnya atau bahasa keren itu match fixing, atau kalau bahasa yang lebih melokal lagi adalah sepak bola gajah boy. Sepak bola gajah gimana bang maksudnya bang? Jadi gini boy, singkatnya kalau hasil pertandingan itu seri, kedua tim itu sama-sama lolos. Dan match fixing itu bisa terjadi kalau sebelum pertandingan ini udah ada deal-dealan dulu. Jadi kedua tim itu udah komunikasi sebelum pertandingan. Kayak bahasanya tuh udah nggak usah menang, kita sama-sama seri, sama-sama lolos kok. Kurang lebih gitulah. Dengan hasil ini kemungkinan besar kita lolos ke Piala Asia U17 boy. Bagus buat kita, tapi sangat tidak bagus untuk ditonton boy, asli kagak bohong gue. Gue sih berharap ini bukan match fixing ya. Gue berharap ini bukan sepak bola gajah. Kemungkinan besar ini bakal diinvestigasi sama AFC boy. Kalau Nah kalau sampai ini diinvestigasi dan ada fakta dan bukti bahwa itu match fixing atau kata kerennya sepak bola gajah, ya, itu sangat-sangat mencoreng sepak bolanya Indonesia. Karena kita tahu Indonesia pastinya itu sangat menjunjung yang namanya fair play dan anti terhadap ya pertandingan-pertandingan seperti ini. Apalagi ketua PSSI kita itu paling anti dengan yang namanya match fixing. Karena Pak Erick Thohir bilang kalau ada yang melakukan match fixing itu langsung ditangkap, itu langsung dipecat dan dia tidak boleh terlibat dalam sepak bola Indonesia. Nah, saya sih berharap jangan sampai ini match fixing ya. Kita sih ya berharapnya positif lah.
mungkin tadi malam memang mereka itu strategi untuk tidak mau menyerang sama sekali. Kedua-dua tim ini tidak mau menyerang, tidak mau kalah dan tidak mau menang, maunya seri. Jadi kita berharap jangan sampai ini ya ada isu match fixing atau terjadi match fixing di laga antara Indonesia U17 dan Australia U17. Karena kalau sampai ini match fixing, murni match fixing dan hasil investigasi dari AFC seperti itu, maka ini ya sepak bola kita akan tercoreng dan kita akan jadi bahan buliannya negara-negara lain lagi, teman-teman. Meskipun berhasil imbang dan berhasil lolos ke AFC 17, jujur gua nonton Indonesia versus Australia U17 gua sangat kecewa guys, jujur ya. Menit akhir 70 guys ya, permainan yang menurut gua kurang pantas untuk disaksikan guys. Kenapa gitu ya? Kenapa sih kayak ibaratkan tuh diajarkan untuk bagaimana cara bermain sepak bola gaya, meskipun guys ya, meskipun ini bukan sepak bola gaya guys, karena tidak ada tim yang bunuh diri gitu, tapi untuk secara keseluruhan taktikal ini tidak enak ditonton guys, membuat gua ngantuk cuy. Ya kalau misalkan itu diinvestigasi dan punya bukti bahwa itu ada deal-dealan antara Indonesia dan Australia, ya bahaya buat Indonesia sebenarnya, sangat-sangat berbahaya, bisa saja kita diskorsing kan. Timnas Indonesia kelompok U17 berhasil lolos ke Piala Asia setelah berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meskipun lolos, pertandingan itu kontroversi banget, utamanya di babak kedua sampai pada kritikan bahkan hujatan juga. Babak pertama masih oke lah ya, tapi babak kedua enggak banget. Itu pemain Australia sekitar 20-30. Itu babak pertama kita punya peluang ya lumayan berbahaya itu, sampai ada satu peluang di mana di depan gawang, di depan dalam kotak itu kita tidak bisa cetak gol, padahal itu sebenarnya peluang paling bisa untuk dikonversikan jadi gol, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Cuma nahan bola di areanya sendiri, malah cuma passing doang anjir. Kayak ya udahlah, imbang aja gak apa-apa, yang penting lolos, tapi gak enak ditonton boy. Gua sih gak mau sujon, takutnya ada deal-dealan apa segala macam, dan lu tahu sendiri lah kemarin kita baru bully habis-habisan tuh AFC dan Bahrain. Takutnya ini bakal diinvestigasi sama mereka, karena kalau misalkan pertandingan ini nanti diinvestigasi sama mereka dan nemuin hal-hal yang janggal, ini bakal berdampak kemana-mana termasuk ke timnas senior. Ya udahlah ya, gimana pun juga pertandingannya udah selesai, mereka juga udah berjuang, kita pun tetap harus dukung. Kita doain aja lah ya, mudah-mudahan gak terjadi apapun, dan untuk timnas U17 selamat adalah. Ya, semoga tidak terjadi match fixing ataupun deal-dealan. Ya, semoga itu hanya praduga tak bersalah. Dan kalau seandainya terjadi seperti itu yang kita bicarakan sekarang, maka ya ini akan menjadi aib untuk Indonesia, khususnya timnas, ya kelompok umur, karena ya mereka masih kecil tapi sudah berbuat seperti itu kan, mentalnya kita perlu pertanyakan kan seperti itu. Tapi ya saya sih berharap positif kalau mereka tidak melakukan hal itu. Memang ini murni taktik strategi dari kedua belah pihak antara Australia dan Indonesia, bahwa mereka tidak mau menyerang, mereka mau bermain bertahan ya, sampai Indonesia bermainnya itu bertahan total ya, jadi tidak mau menyerang, tidak mau pressing, tidak mau menekan. Sama juga dengan Australia, tidak mau menyerang, tidak mau menekan, tidak mau pressing, mereka bermain di daerah mereka masing-masing. Jadi itulah ke komentar dan tanggapan dari netizen untuk sepak bola Indonesia, khususnya timnas U17 tadi malam yang bermain imbang dengan Australia. Dengan hasil imbang tadi malam, maka Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U17. Jadi ya selamat untuk timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Asia U17, dan kita terus dukung mereka untuk bermain di Piala Asia dan mereka bisa angkat Piala Asia U17. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.